Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video pembelajaran Bapak yang ketiga ini, Bapak akan menyampaikan materi matematika. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan cara menyelesaikan masalah yang kita temukan pada kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat yang terdapat pada kurikulum 2013 siswa kelas 6 semester 1 oleh saya sendiri yaitu Kim Toko dari SDN Pekayon Jaya 6. Ya, senang belajar matematika, ya, itu yang di kurikulum 2013, ya, kurikulum 2013. Kemudian, materi yang Bapak ambil pada saat ini adalah yang ini, ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari berkaitan dengan bilangan bulat, setidaknya ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, yaitu berkaitan dengan kalian mengamati, kemudian menanya, ya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Nah, dari sini mari kita amati, kemudian kita tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah sehari-hari tersebut. Kemudian juga tak lupa nanti kita mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian kita komunikasikan, kita hubungkan kaitannya, ya, dalam kegiatan sehari-hari dengan bilangan bulat. Ada pesawat tempur, ya, pesawat jet. Ya, ini dari kondisi awal, kondisi pertama, ya, kemudian dia melaju akan memasuki ke kondisi kedua. Nah, jadi kejadiannya itu pesawat tersebut tidak diam, ya, tetapi pesawat tersebut melaju, ya. Ya, ini ya, sebuah pesawat pada ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah. Kemudian tiba-tiba pesawat tersebut ketemu dengan cuaca yang mendung. Nah, kemudian pesawat tersebut segera diturunkan sebanyak 2 kaki setiap menitnya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ini kita gambarkan, ini adalah sebuah pesawat mula-mula, ya, awal, dia akan turun. Ya, pesawat tersebut akan berada di sini. Nah, ini karena mendung, ya, pesawatnya diturunkan. Nah, karena cuacanya sudah membaik, nah, itu dinaikkan kembali, membaik. Nah, ini adalah kondisi di mana pesawat itu adalah kondisi akhir. Pesawat tersebut ketika sedang buruk, ya, itu turun. Ini ketinggian mulanya adalah 600 kaki. Ya, diturunkan sebanyak 2 kaki setiap turun 2 kaki setiap menit. Nah, itu turunnya selama 3 menit. Nah, ini 3 menit itu turun 2 kaki, turun 2 kaki, 2 kaki. Sehingga kalau dijumlahkan ini, ya, maka dia turun sebanyak 6 kaki. Maka kita bisa tuliskan, ya, dalam kalimat matematikanya, ya, maka kita tuliskan adalah 650, ya, dikurangi dengan 2 dikali 3, ya, kemudian dia naik, maka ditambah dengan 8. Maka sama dengan 650 dikurangi dengan 2 kali 3 itu sama dengan 6 ditambah dengan 8. Ya, 650 kurangi 6 sama dengan 600,
44 ya, ditambah dengan 8 sama dengan 652. Nah, ini adalah ketinggian pesawat tersebut saat ini adalah pada ketinggian 652 kaki. Oke. Nah, kita lanjutkan kepada masalah yang kedua. Ini adalah seekor tupai ya. Tupai tersebut ya berada di atas sebuah batang pohon dengan ketinggiannya 20 meter. Kemudian tupai tersebut tergelincir ya sejauh 2 meter setiap menitnya. Ya, karena basah, nah licin pohon tersebut, maka tupai jadi tergelincir. Ya, dia tergelincir selama 5 menit. Nah, berapa ketinggian tupai tersebut? Ya, ini tupai. Tupai ini ada di sini, ini tanah. Nah, ini ketinggiannya adalah 20 meter. Nah, tupai tersebut mengalami penurunan tergelincir ya selama 5 menit. 5 menit. Ya, setiap menit itu turunnya 2 meter. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, setiap menit itu turunnya 2. 1, 2, 2, 2, dan 2. Nah, sehingga 2 itu 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, tupai tersebut turunnya 10 meter. Jadi turunnya posisi sekarang di sini. Oke ya. Nah, berapa turun dari sini ke sini? Ya, kita bisa lihat. Maka kalimat matematikanya menjadi 20 dikurangi 2 dikali 5. Oke ya, sama dengan 20 dikurangi dengan 10 sama dengan 10 meter. Nah, jadi jarak dari sini ya, dari sini ya. Kita bisa lihat ya, jarak dari sini ya ke sini itu adalah 10 meter. Oke, ini contoh permasalahan yang kedua. Pada sebuah kompetisi matematika, ya, untuk jawaban yang benar itu diberikan skor nilai 4. Kemudian jika tidak dijawab dikasih skor 0 dan jika dijawab tapi salah nilainya negatif 1. Nah, Siti mengerjakan sebanyak 50 soal. Nah, yang tidak dijawab 0. Kemudian yang dijawab salah 5. Berapa skor yang didapat oleh Siti tersebut? Kita tulis ya. Ini jumlah soal itu ada 50. Ya. Kemudian soal dijawab benar, skornya adalah skor ya. Skornya 4. Ya, tidak dijawab, skornya 0. Nah, kalau dijawab tapi salah, skornya negatif 1. Nah, Siti ini mengerjakan soal benarnya ada berapa? Kita belum tahu nih ya. Sedangkan soal yang tidak dijawab itu adalah 6. Yang dijawab salah itu 5. Nah, kita jumlahkan ya. Yang dikerjakan adalah 11 ini ya. Nah, ini 11. Ya, yang tidak dijawab dengan yang salah jumlahnya 11. Berarti soal tadi ada 50. Nah, berarti sama dengan ya 50 dikurangi dengan 11. Jadi Siti mengerjakan soal yang benar itu sebanyak 39. Oke. Nah, kita jawab ya di sini. Yang benar itu soalnya 39 ya dikali dengan 4
sama dengan 156. Oke, kemudian tidak dijawab itu sama dengan 6. 6 kalikan 0 sama dengan 0. Kemudian salah sama dengan 6 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 6. Kalau dalam kalimat matematika maka kita tuliskan 39 dikalikan dengan 4, kemudian ditambah 6 dikali 0, tambah 5 dikalikan negatif 1 sama dengan 156 ditambah 0 dikurangi 5 sama dengan 151. Ya. Jadi skor yang diperoleh Siti adalah 151. Ya, oke. Seorang pedagang mempunyai modal yaitu sebesar 2 juta. Modal sama dengan 2 juta. Ya. Setelah berjualan, pedagang tersebut mengalami 2 kali rugi dan 2 kali untung. Berarti jualannya 4 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Hari pertama itu rugi. Kalau rugi berarti negatif. Rugi itu 20.000. Nah, kemudian di sini rugi lagi 35.000. Tapi hari ketiga dia untung. Ya, untung berarti positif, nambah 30.000. Kemudian hari keempat juga untung 30.000. Nah, maka dalam kalimat matematika sama dengan 2 juta ya, dikurangi dengan 20.000 dikurangi 35.000 ya, ditambah 30.000 ditambah 30.000. Nah, sehingga sama dengan 2 juta dikurangi 55.000 ditambah 60.000. Ya, sama dengan 2 juta ya dikurangi, nah ini sama ini karena nilainya kecil kita selesaikan dulu aja ya. 60.000 kurangi 55.000 ya, di sini hasilnya adalah 5.000 ya, maka sama dengan 2.005.000. Nah, inilah ya uang yang berapa rupiah uang pedagang itu sekarang. Jadi uang pedagang itu sekarang adalah sebesar ini ya, sebesar 2.005.000 rupiah. Tugas anak-anakku selanjutnya yaitu silahkan kalian kerjakan ya soal-soal berikut ini di buku tulis kalian ya, kerjakan jangan lupa dengan caranya. Yang pertama, suhu udara kota Surabaya pada malam hari adalah 25 derajat, pada siang hari itu 37 derajat. Berapa selisihnya? Nah, itu kalian kerjakan ya, kalian buat hitungannya. Nomor 2 seperti ini. Nomor 3 ya. Bayu memiliki 144 batang pulpen ya. Kemudian membeli lagi 3 pak ya, 3 pak, kemudian 1 pak itu isinya 12. Nah, kemudian pulpen tersebut dibagikan kepada temannya yaitu 36 orang ya. 36 orang. Nah, itu berapakah ya pulpen yang diterima oleh teman-teman Dayu itu ada berapa? Nah, ini ya. Selanjutnya nomor 4, seorang petani mendapatkan dan seterusnya. Berapakah beras yang dimiliki oleh petani tersebut ya? Ini ya. Suhu mula-mula. Ya, oke.
nomor 8, suatu gedung berlantai 12, ya, 3 gedung berada di bawah, kemudian Udin naik 7 lift. Ini bukan 12,3 ya, tapi sebuah gedung berlantai 12. Ya. 3 di antara gedung tersebut berada di bawah permukaan tanah. Udin berada di lantai terbawah, kemudian naik 7 lantai dengan lift. Di lantai berapakah? Ya, ia berada di atas permukaan tanah. Ini bukan berlantai 12,3 ya, tapi berlantai 12. 3 di antara gedung. Nah, itu. Oke, nomor 10. Ini perlombaan panahan, yaitu punya skor, yaitu kalau menembak pada titik hitam mendapat skor 5, kuning 2, merah negatif 1, dan biru negatif 3. Denny membidik 10 kali. Berapa skor yang dimiliki oleh Denny? Oke, terima kasih. Ya, demikian yang Bapak yang dapat Bapak sampaikan. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, ya, selalu semangat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak akhiri, apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.